Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Matan Al-Hikam, kemudian pengarang Syarah, kemudian kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. رب أتمم لنا بالخير. قوم أقامهم الحق لخدمته wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kaji kita malam ini halaman 59 ya, juz 1 halaman 59. Baramulo satu kaum baramulo menetapkan akan mereka itu sia menetapkan Allah di al-haq. Di kalau bahasa buat dalam pengarang Al-Hikam itu, kalau yang menggunakan kata al-haq itu maksudnya adalah Allah. Sebab Al-Haq itu adalah nama salah satu dari nama Allah, Al-Haq. Baramulo satu kaum baramulo menetapkan akan mereka itu saya menetapkan Al-Haq. Allah artinya memilih ya Allah akan mereka itu bagi menghormatinya Allah, dengan mentaatinya Allah yang zahir, hatta salahu li jannatihi, sehingga patut mereka itu bagi surganya Allah. Wahum az-zahiduna wal abiduna kama marra. Dan bahar mereka itu ba'ala baramullah, si zahid mereka itu dan si abid mereka itu seperti yang telah berlalu. Siatu si zahid, orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang tak namuh doh memakai kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Jadi hidup hanya sederhana. Jadi kalau makan, tak perlu makan tu lama-lama. Makan tu kan tujuannya hanya sekedar menyambung kehidupan. Jadi kalau orang zuhud itu makan tu sekedar, tak boleh lemak benar, tak boleh malah pensa legor. Kalau zuhud nak sebenar zuhud. Jadi zuhud, ada zuhud yang apa namanya, yang zuhud yang zahir, ada zuhud yang batin gitu. Kalau zuhud yang zahir itu, jadi kalau zuhud yang zahir itu betul-betul ditinggalkan dunia itu secara zahir. Tidak namuah pakai pakaian jancak roh, penting pakaian itu pakailah teruslah. Yang penting pakaian tadi lah menutupi aurat. Tak bisa bautu tidak melindak. Di kalau zuhud kanya paling kau bawa kendaraan ke paling sepeda aja kan malin.
Dia orang zuhud itu adalah orang yang tidak mau menikmati kemewahan, kelezatan kehidupan duniawi demi untuk agar apa? Agarnya bisa dekat dengan Allah. Jangan sampai kenikmatan dunia tadi mengganggunya, membuatnya terlena dengan kesenangan duniawi tadi sehingga lalai dari akhirat. Kui. Yang kedua si abid, siapa si abid? Ahli ibadah, orang yang sangat rajin beribadah. Di samping ibadah yang zahir, ibadah yang wajib, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sangat rajin, sangat fokus untuk memperbanyak ibadah yang zahir. Dan barang satu kaum barang mula menentukan akan mereka itu, menentukan hiu Allah akan mereka itu dengan mencintainya Allah, dengan mahabbahnya Allah. Di satu kaum, satu golongan Allah pilih mereka itu untuk mengkhidmati Allah, berkhidmat kepada Allah secara zahiriyah dengan ketaatan yang zahir, taat yang zahir. Satu kaum Allah pilih mereka lebih kepada ibadah batin dengan mahabbahnya Allah, dengan mengasihinya Allah, sehingga patut mereka itu bagi menghampirinya Allah, bagi kurupnya Allah, dan masuk pada hadratnya Allah. Siatu orang yang kedua ko, yaitu dan barang mereka itu ba'ala barang lo al-muhibbun wal-arifun, orang yang cinta akan Allah dan orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah. Jadi kalau apa namanya kok, kalau condong salego tentu kan pundak. Condong salego kanan lama, condong matu kena rancak. Kalau cita-cita tentu yang tinggi. Tapi kalau cita-cita itu tinggi, perjuangannya tentu lebih baik. Dan barang mulo tio-tio ba'alah barang mulo basarikai mereka itu pada intisab kepadanya Allah. Pada intisab artinya apa? Pada disandarkan kepadanya Allah dan mengkhidmatinya Allah. Kedua-duanya selalu disandarkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah. Kedua-duanya sama mengkhidmati Allah, sama-sama melayani Allah, berkhidmat kepada Allah. Tetapi barang lo khidmat dua yang awal, yaitu si zahid dan si abid, barang lo lebih banyak, barang lo kebanyakannya khidmat itu barang lo dengan jawarih, dengan anggota tubuh yang zahir. Dan barang lo dua yang akhir wal akhara ini, dan dua yang akhir kepada laki nada, dan dua yang akhir barang lo kebanyakannya khidmat barang lo bil qalbi, dengan hati. Dua yang akhir kok kebanyakan khidmatnya dengan hati. Ini bukan berarti dua yang akhir kok tidak ada beribadah zahir, jangan salah paham bawa. Tetapi kalau yang pertama itu, dua golongan yang pertama itu zahid dan abid itu, mereka hanya fokus kepada ibadah zahir, memperbanyak ibadah zahir, dan mereka kurang dari segi hubungan kalbu dengan Allah. Dirasa mahabbah itu kemudiannya tidak dapat makrifah dengan Allah. Kalau orang yang mahabbah dengan Allah itu, orang arif itu tetap ibadah zahir tetap, tetapi mungkin ibadah zahirnya tidak sebanyak si zahid dan si abid itu.
Pinya lebih fokus kepada, lebih memfokuskan kepada, lebih banyak perhatiannya kepada ibadah batin. Ba'acara pembangunan hati, membangun hati, mengurus hati. Sisi batin itu yang banyak menjadi perhatian. Tapi kalau golongan yang pertama itu kurang dari segi membina atau mengurus hal yang berkaitan dengan sisi batin itu. Sebab di belakang telah dikaji juga bahwa sedikit dosa batin itu lebih besar daripada dosa zahir. Di dosa batin itu sakete nilainya besar. Betul juga kalau ibadah batin itu kalau sakete nilainya juga tentu tinggi. Disambut dengan tarekat Saziliyah itu. Tarekat Saziliyah itu dikenal banyak pengikutnya dari kalangan menengah. Di banyak orang yang sibuk karajo, yang pegawai, pengusaha, penggalih. Tentu kalau orang itu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas karajo dunia, tentu ibadahnya tidak sama dengan orang yang kurang kegiatan duniawi. Tapi dalam tarekat Saziliyah itu disebutkan bahwa kata Imam As-Sazili di murid-muridnya, orang yang memasuki tarekat Saziliyah itu mereka tidak dilarang untuk meneruskan aktivitasnya sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya jadi pegawai silahkan lanjut jadi pegawai itu. Kalau sebelumnya juga pangke lanjut. Kalau jadi presiden misalnya silahkan lanjut jadi presiden. Tetapi yang penting orang tersebut selalu ingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Jika jadi pegawai silahkan jadi pegawai, tapi pegawai yang selalu berzikir, selalu ingat Allah. Jadi pengusaha, pedagang silakan, tetapi dalam berdagang itu selalu ingat Allah. Jadi itu sebabnya bahwa mungkin orang-orang yang berbanyak aktivitas duniawi sakete waktu untuk memperbanyak ibadah zahir seperti sembahyang sunnah, misalnya baca Al-Quran. Ini bukan tidak ada sama sekali, tidak, tetapi tentu sakete waktu dibandingkan dengan orang yang hanya fokus untuk beribadah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahzura. Itu ayat Al-Quran kan? Akan tiap-tiap memberi kami akan mereka ini dan mereka ini daripada pemberian Tuhan engkau, dan tidak adalah pemberian Tuhan engkau tidak adanya dilarang. Jadi itu ayat Al-Quran, itu tafsirnya menurut secara tasawuf menurut pengarang. Tiap-tiap kami beri kata Allah, mereka ini kami beri, mereka ini kami beri. Itu semuanya adalah dari pemberian dari Tuhan. Artinya mamnu'an, artinya dilarang. Mangko apabila menyaksikan hamba, faiza syahidal abdu infaradallahu ta'ala bihazhil iqamah wa tahsisu mana ahu zalika amma zakara minal ihtikar. Mangko apabila memandang seorang hamba akan tunggalnya Allah Ta'ala dengan ini ketetapan dan penentuan dan ketentuan, apabila managah akan yuhambu ana managah demikian daripada yang disebut orang yuma daripada ihtikar. Dikalalah
awak sahadah menyaksikan bahwa Allah lah yang menetapkan seseorang itu jadi si zahid, jadi si abid, jadi si muhib, jadi si arif. Allah seorang yang menetapkan. Hambonya bermacam-macam, ada yang si zahid, ada yang si abid, ada si muhib, ada si arif. Tapi saya menetapkan, Allah sendiri yang menetapkan. Allah sendiri yang menentukan. Kalau Allah yang menentukan itu seluruhnya, maka awak sadar dengan demikian, maka tidak mungkin awak ihtikar, menghinakan atau meremehkan golongan nan pertama, yaitu si zahid dan si abid. Allah lo tuh yang menetapkannya di sini. Allah lo yang memilih. Allah lo yang memilihkan makamnya mereka itu. Allah lo yang menentukan. Jadi kalau awak menghinakan, meremehkan, berarti awak meremehkan ketentuan Allah. Berkata Abu Yazid, qala Abu Yazid, Itala Allahu Ta'ala ala qulubi awliyaihi. Menengok Allah Ta'ala ate hati awliyanya Allah. Faminhum man lam yakun yasluhu lihamlil ma'rifah syarfan, fasagalahum bil ibadah. Maka setengah ada mereka itu anak, setengahnya siman yang tidak ada yusiman ba tidak adanya patut yusiman bagi menanggung ma'rifah sama tomato. Maka membimbangkan ya Allah akan mereka itu dengan ibadah. Ya Allah calik hati hamba itu, kok tak mungkin apa arti kok ada mu itu tidak ada kapasitasnya ke orang tua untuk diletakkan ma'rifah dalam hati. Maka ada kelebihan dari sisi yang zahir. Atau yang zahir yaitu dari sisi ibadah zahir. Masih jelas Sobat Haji? Video kok terhenti tadi ta? Jadi artinya hati seorang hamba itu Allah lihat tidak ada kapasitasnya untuk menanggung ma'rifah. Maka Allah beri kelebihan yang lain, yaitu dengan ibadah zahir. Sebagian dicaliak, kalau yang muah kemah lain bisa menanggung, memikul ma'rifah, ada kapasitas hati seperti itu, maka diberilah ma'rifah melebihi dari ibadah zahir. Ya. Jadi artinya apa? Allah itu memberi kelebihan kepada manusia itu. Jadi sampai wala tamannau dalam Al-Quran, wala tamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ba'da. Jangan kamu mencito akan ma yang memberi karunia, melebihkan Allah akan setengah, kamu akan non setengah. Dia awak itu artinya sama dengan hidup kau anda. Jalan hidup itu kan tak sama. Di jalan hidup itu tidak sama, bentuknya nasib tidak sama. Bentuk tujulah dalam hal kapasitas hati tadi itu. Makanya makam awak tadi itu berbeda-beda. Jangan awak meremehkan orang yang mungkin dalam pandangan awak makamnya rendah dari awak. Dah selesai, kok kita masuk ke ma'rifah lah kayak.
Hah? Dek, kau sambungan belakang apa? Ya, kau sebenarnya belakang kan apa? Kau sambungan belakang tadi itu tuh. Masalah jangan menghinakan orang yang malie. Sedikit sekali qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtata. Sedikit sekali adalah waridat ilahiyah. Artinya sedikit hasilnya waridat kecuali hal keadaan tiba-tiba. Sedikit sekali adalah waridat ilahiyah, artinya sedikit sekali hasilnya waridat selain tiba-tiba, artinya selain tiba-tiba. Wal muradu biha al ulumul wahabiyah wal asrar al irfaniyah. Dan baramulin mukasi bala baramulo dengan waridat iko, dengan waridat ilahiyah iko adalah ilmu wahabiyah, ilmu pemberian dan rahasio irfan. Allatina, ilmu yang memberi karunia Allah dengan ilmu akan hambanya Allah. Dan tidak ada lahionyo ilmu itu pada galib kecuali hal keadaan tiba-tiba, artinya mengejut, daripada indak min gairi istidad, daripada indak persiapan baginya ilmu itu, dengan ibadah daripada sembahyang dan puasa dan lain keduanya. Dikata pengarang kebanyakan, ibaratnya kan gak susah pakai itu, tidak sedikit sekali ada warid ilahi itu selain tiba-tiba. Artinya, nah tidak tiba-tiba tuh sengenek ya, berarti namanya tiba-tiba. Jadi kebanyakan ma'rifah itu, jadi warid ilahi aku artinya kan sama ma'rifah, ma'rifat. Istilahnya banyak, waridat ilahiyah, ulum wahabiyah, asrar irfaniyah, banyak istilah. Kebanyakannya datang secara tiba-tiba. Kamu kasih secara tiba-tiba itu tidak setelah melalui persiapan. Persiapannya seperti kita banyak melakukan ibadah, sembahyang, banyak puasa. Jadi awak ini raja sembahyang sunai, sudah warnya sembahyang itu tiba marifah, jarang itu. Awak zikir, ya enggak, banyak zikir. Setelah berzikir tadi tiba marifah, itu jarang itu. Bila tiba selain ketika awak tidak bersedia. Awak tidak ada sarang bama ibadah ya, tiba. Walaupun awak sebelum itu banyak lama ibadat, tapi ketika beribadah itu tidak tiba ya roh. Bila tiba ketika awak sadang tidak beribadah, apa model itu tuh? Hah? Batan duit. Bisa alam. Kalau yang ma'rifah, jadi kan kalau yang ilmu wahabiyah itu masuk di sinantu ma'rifah, kita mengenal Allah secara langsung, bisa lo masuk ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau sampaikan waridat, ilmu wahabiyah itu umum itu. Jadi ada yang maksudnya yang berkaitan dengan kita mengenal Allah, ada yang ilmu-ilmu rahasia yang lain datang. Tapi kalau ma'rifah itu khusus pengetahuan awak tentang Allah itu.
Baru udah dicari, tapi di awal di pangka kalau murid tujuannya ma'rifah tuh mah. Tujuan dari semuri itu adalah ingin sampai kepada Allah. Usul ma'rifah itu yang menjadi tujuan awak. Tapi ma'rifah itu disiko disabui datangnya secara tiba-tiba. Bah mengko tiba-tiba setelah beribadah itu li alla yadda'iha alla yadda'iha karena bahwa tidak mendakwa da'a ya. Karena bahwa tidak mendakwa akan iyo waridat tadi sia mendakwa hambo. Artinya maliik mereka itu bos mereka itu bahasanya ahli baginya waridat tadi dengan wujud persediaan baginya waridat dengan bersungguh-sungguh pada wirid dan ibadat hal kadang berpegang dengan sebagai katanya Nabi SAW, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lama lihat karena bahwa tidak mendakwa akan waridat tadi hambu. Arti maliik mereka itu bos mereka itu bahwa semuanya patut baginya waridat. Jangan sampai awak beko mengecian ambo dapat wa ma'rifah kan dek kan ibadah ambo ko. Jadi awak dia rajin sudah dek kini ko rajin beribadah. Tujuan awak tadi mencapai ma'rifah. Setelah kita beribadah hati langsung tiba ma'rifah. Kira-kira apa nanti bana dia tiawak. Nah, ada ibadah awak tadilah tiba ma'rifah. Aku nan dindan. Tunan Allah dan niyo dia tu doh. Jangan sampai tabana dia tiawa de ibadah awak tadi, awak dapat marifah. Berarti kan dewa sabuk tadi tu. Di harus dalam hati awak kalau awak dapat marifah, awak dapat marifah tadi karena Allah bukan karena diri awak. Maka Zunun al-Misri itu ketika ditanya, "Kaifa arafta rabbak?" Bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Apa jawabnya? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan sebab Tuhan aku. Kalau sekilih kan jawabannya kan ganji. Tidak Araftu Rabbi bi Rabbi. Mengenal aku Tuhan aku dengan Tuhan aku. Kamu kasih itu. Aku mengenal Tuhan itu sebabnya karena Tuhan itu sendiri, bukan karena sebab yang lain. Bukan sebab alam, artinya bukan alam yang mengantarkannya ke Tuhan. Bukan dirinya yang mengantarkannya ke Tuhan, tapi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hamba. Dengan wujud persediaan baginya waridat dengan bersungguh-sungguh pada wirid dan ibadah hal berpegang dengan sebagai kata Nabi SAW. Kau kan sabda Nabi kau hadis Nabi senantiasa hamba aku hadis kursi kan tak berhampi diri yo hamba kepada aku dengan ibadah sunnah dengan sunat hatta hingga mengasihi aku akan yo hamba. Hadis sambungannya beko kalau aku lah kasih kamu tu jadilah aku matonyo yang dengannya. Dengan mata itu dia melihat. Jadilah aku tangannya yang dengan tangan itu dia menampar. Jadilah aku kakinya dengan kakinya itu aku berjalan. Dan lalai mereka itu daripada keadaan cita mereka itu basangkui bagayu dengan kampung akhirat. Tidak dengan ya Allah. Dinya beribadah lai rajin tapi citoy kama basangkuye disangkuian ka akhirat tidak dengan ibadah maka tidak hasil bagi mereka itu ma'rifahnya Allah yang
yang khas dan tidak pula waridat ilahiyah. Dan barang lo kehasilannya kata ba'ala barang lo bawa sungguhnya warid itu, waridat itu ba'ala sungguhnya hadiah daripada Allah Ta'ala dan karunia dan bonus daripadanya Allah. Maka tidak hasil ya waridat pada mengiring ibadat yang benar dan dengan basugironya ibadah. Tetapi hasil ya waridat tadi sesudah demikian hal keadaan tiba-tiba. Dan barang lo kehasilannya waridat tadi pada pengiring ibadat ba'ala barang lo nadir lagi sedikit atau nadir jarang lagi sedikit. Jadi memang itu yang disebut dengan apa? Iko adalah kalau ma'rifah itu dapat kan melalui intuisi, kau nak besok tadi bahas semua. Di intuisi itu berbeda dengan akal. Kalau akal, nah, awak kini berpikir hasil itu bisa langsung tapi nah itu akal tuh. Kini awak ada seorang dia gas soal matematik misalnya, coba jawab kau. Ada seseorang memberikan soal matematik, dia ke awak. Kemudian awak cari soal, awak cari jawabannya. Setelah itu baru setelah kita berpikir langsung dapat jawabannya. Itu cara yang dipakai atau cara dari pemikiran rasional. Jadi kalau rasio akal pada itu cara langsung dapat. Tapi kalau ya intuisi itu awak bausaho, awak bersadio, menyadiwan gitu. Kemudian Allah yang memberi hasil. Dia maka dalam tasawuf itu untuk mendapatkan ma'rifah tadi awak tidak bisa memakai cara rasional loh. Dipikiran kini langsung dapat hasil. Bisa buat itu loh. Makanya tadi tidak bisa setelah ibadah langsung dapat enggak. Tapi awak hanya menyediakan, mempersiapkan diri. Dengan apa? Yang pertama dengan mensucikan diri dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Yang kedua dengan memperbanyak ibadah. Jadi kalau lah di persiapan, insya Allah bekonya tibo. Tibo tadi itu ndak otomatis, artinya ndak bersambung dengan ibadah wak tadi. Hah? Bagaimana? Nadirun qalil itu. Jadi itu disebut dengan ilham, sama itu ilham, tanda. Jadi ma'rifah itu bagian dari ilham itu. Wahyu just sebenarnya itu. Tapi kalau wahyu itu untuk Nabi dan Rasul. Di sebenarnya awak dapat adojo dapat temah yang apa tuh, yang secara intuisi itu. Contohnya tuh, awak ada satu masalah, nah, kemudian awak memikirkan apalah solusi dia masalah, berpikir kareh waktu kan. Tapi hasilnya tidak langsung dapat itu. Lapaya awak pikirkan ba'ala cara, ba'ala solusi masalah apa. Hasilnya tak dapat. Kemudian jarak-jarak kok sehari sudah tuh sedang-sedang berjalan, kok sedang-sedang mengawak kan. Tanpa berpikir awak tiba jawabannya tadi itu. Tiba langsung ke dalam pikiran awak tak tiba kok solusinya. Pernah nak mengalami seperti itu, Malin? Hah? Mungkin lagi aja.
Itu mode itu nan apa ma'rifah tadi itu, nan intuisi tadi mode itu. Hah? Ya. Nah. Terus sembahyang tekan na enak, tiboy. Oh, terus sembahyang sini letak aja ya. Itu intuisi itu. Itu intuisi. Jadi intuisi tadilah, dengan intuisi tadi awak mendapatkan ma'rifah tadi melalui intuisi, bukan melalui akal. Jadi kalau akal gilang kunci tadi pikir di malah pikir anda di kanak-kanak perjalanan awak anda. Awak tadi di sini, awak tadi di sini, awak tadi di sini nggak pikir, ada per. Jadi setelah itu tanpa berpikir tibo suaranya sedang letak aja. Itu non intuisi. Di itu saya zona itu bukan hasil pikiran awak, itu ilham dari Allah. Jadi, dan waridat ilahiyah tadi, ulum wahabiyah, asrar irfaniyah, semua itu. Tapi isi tentu ilmu yang tinggi kualitasnya. Nah, semua ilmu gilang kunci tadi lah. Jadi apa pengalaman pribadi yang apa kok yang disertasi S3 kok itu repe itu mencari judul disertasi itu kan bulan-bulan tuh, pikir bulan-bulan payah mencari, sebenarnya harus sesuatu yang baru. Jadi iya, sesuatu yang baru, apalagi S3 kan. Nah, kemudian untuk proposal skripsi disertasi itulah siap telah berserahkan. Tinggal menunggu sidang proposal disertasi. Jadi yang awal itu judulnya tidak diyakini itu loh. Judulnya hanya mengkaji sebuah kitab karangan Syekh Abdul Rauf, yaitu kitab Umdatul Muhtajin. Nah, seminggu sebelum sidang disertasi itu tibolah ilham tadi itu, dan judul disertasi kini jadi buku itu. Di fokusnya adalah rekonsiliasi tasawuf dan syariat dalam pemikiran Syekh Abdul Rauf. Jadi itu tiba-tiba datang, kemudian langsung dibuat proposal baru. Dia gialah ke apa, diminta balik proposal lama tadi ke bagian administrasi, diganti dengan disertasi yang baru. Di memang sebelum itu awak pikir berbulan-bulan pikir ala judul lanca pikir itu berbulan-bulan, bahkan sampai mungkin ada 6 bulan lah hasil pikir tadi lah selesai cie judul cie proposal disertasi. Tiba-tiba datanglah judul baru, datang tiba-tiba. Datangnya tanpa diundang tuh apa Malin, tanpa diundang. Datang langsung ke dalam pikiran, langsung ke dalam hati. Itu yang lebih gancak, lebih tapik, lebih menarik itu dari judul yang pertama. Itu untuk memahami untuk memudahkan pemahaman tentang ma'rifah tadi, tentang intuisi tadi, intuisi. Itu beda intuisi dengan rasio, dengan akal. Kalau akal dia berpikir langsung dapat hasil itu. Kalau tidak langsung dapat, nya tidak buntu, tidak dapat benar, tidak dapat atau dapat pikiran. Tapi kalau intuisi itu menghasilkan, memberikan sesuatu ke awak pengetahuan tanpa berpikir, tanpa menggunakan usaha penalaran itu. Jadi artinya Allah memberikan pengetahuan ke awak secara langsung. Jadi apa namanya, semacam software di awak itu, softwarenya di awak itu namanya itu intuisi. Di ma'rifah tadi didapatkan melalui intuisi tadi. Jadi
Di untuk masa intuisi tadi malin itulah dengan memperbanyak, dengan mensucikan hati tadi ya. Jika kata ibarat Imam Al-Ghazali kan cermin itu kan, hati itu kan cermin gitu. Jadi kalau bening, pantulan cahayanya tentu kuat terang. Pantulan cahaya ilahi tadi, cahaya ketuhanan. Itu nampak tanda. Jadi ba mangko waridat tadi datangnya tidak setelah ibadat langsung, itu termasuk sayang Allah kawa. Agar awak jangan merasa waridat itu datang karena usaha awak. Ikan banyak itu kalau awak langsung berhasil dah. Kadang-kadang awak merasa lupa kepada Allah. Awak karena diri awak. Dah jatuh ya, seperti apa? Seperti Qarun kan? Nama utitu min ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena ilmuku. Kok kayunya, kok suksesnya, hanya karena diri aja. Awak mau kau dapat model, kau dek karena dek tulang pek kare. Nyo bisa sukses itu karena apa? Karena dek usaha usaha tulang pek kare. Cara usaha lo curang kau. Biasa seolah-olah orang mengatakan itu dek usaha itulah yang berhasil. Padahal usaha itu hanyalah ikhtiar. Hasil itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ibarat kita apa kan dak ibarat ika hujan gawa hanya menyediakan penampung air. Ika hujan labe capek sadiuan wadah-wadahnya penampungan air itu. Di yang awak kerajaan menyediakan tampe penampungan air dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak hanya menyediakan melakukan persiapan, persediaan. Kalau Anda ya. Dah ke singkatnya tuh kau lah lain apa boleh kau lain nama pilihan lagi. Tuh nadir qalil itu. Nadirun qalilun.